containing animal. Number 2, cell organelle containing animal. Number 3, cell organelle containing different percent of animal cell organelle. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan mengidentifikasi organel seluler. Terus yang kedua, kita menyebutkan nama organel seluler tersebut dan fungsi organel seluler. Oke, what are animal cells? Different percent of animal cells are the structural animal cell no hair. Number 1, cellular. Number 2, chloroplast. Structure of animals. Number 1, cell membrane. Number 2, cytoplasma. Number 3 ada cell nucleus. Ini adalah struktur sel hewan yang harus kita pelajari. Membrane of animal cell. Nah, di sini juga terdapat bagian utama dalam sel hewan tersebut. Nah, sini kita number 1, cell membrane, separate a cell product and regulator of the energy and exit of system. Number 2, cytoplasma, the place where various cell activities take place. Number 3, cell nucleus, the control center of all cell activity, yaitu terkendali seluruh aktivitas pada sel. Animal cells itu, sini ada sel hewan. Sini organelle to be studied. Number 1, nucleus. Number 2, number 3, ribosome. Number 4, endoplasmic reticulum. Number 5, Golgi body. Number 6, lysosome. Okay. Then now what are the picture or model of animal cell? That is so at the front of the class. Oke anak-anak, sekarang perhatikan gambar. Ini ada gambar model sel yang sel hewan yang ditunjukkan di depan kelas. Nah, hari ini ibu ada membawa struktur sel hewan atau animal cell observation. Ini kita akan melakukan pengamatan dari model sel hewan ini. What price do you send in the animal cell model? Can you answer? Sel hewan itu membran sel, sitoplasma, unisel atau nucleus, mitokondria, ribosom, dan endoplasma barang tidak besar. Thank you, Steve. Okay. The percent of cell. Now look at the animal cell model. I point to one of the organelle on the display placed by the name of the organelle. Sekarang perhatikan model sel hewan yang ibu sudah pegang. Nah, ketika ibu menunjuk model sel hewan ini, coba kalian sebutkan salah satu organel atau alat peraga ini. Misalnya, what is this? What is this? Tell me. What is this? Please come forward and answer this. Di sini ada nucleus, posisinya ada mitokondria, badan Golgi, lisosom, reticulum, endoplasma, dan ribosome. Okay, let's start again. Organel energy conversion. Nah, sini ada juga organel sinyal. Nucleus.
Pasien terpending sel activity yaitu mengendalikan aktivitas sel. Terus mitokondria pasien generate energi yaitu menghasilkan energi. Ribosom competition protein sintesis itu tempat sintesis protein. Nah, number 4 endoplasma reticulum protection have transform sequence in cell yaitu dapat membantu transportasi zat dalam setiap sel. Number 5 body body protection pressing and packing synthesis itu mengolah dan mengemas zat pada setiap lisosomnya tersebut. Oke, lisosom protection have division of cell yaitu membantu pencemaran pada setiap sel. Oke, protection reaksi organel berdasarkan to products. Nah, organel apakah yang berfungsi menghasilkan energi? Yes, very good. Oke, question. Ada dirumuskan kesimpulan dari Mas. Oke, lepas. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu bahwa animal cell are the structural and function unit of life, composed of a cell, membrane, cytoplasma, and nucleus. They all contain various organelles with different functions. Oke, thank you, Mas. Jadi, langsung kita as organelle in a cell has identification different potential but so together so that the cell can jadi organ. Nah, jadi tadi aku sudah menunjukkan tadi itu akan memperkuat kembali itu setiap organel dalam sel memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi tidak dapat bekerja dan setiap sel itu menjalankan aktivitas atau kehidupannya dengan. Oke, terus sini ibu ada tugas kelompok dan nanti kalian membentuk kelompok. Sebenarnya animal cells, terus transport, fusi. Oke, with I group and home. Kerjakan strategi silang atau TTS dan terhewan bersama-sama atau kelompok. Oke. Will be discussed at the next meeting. Dan jadi tugas TTS ini akan dibahas pada beberapa ini. Thank you. Thank you.
Morning, ma'am. Fine. Now, I want one of you to make us exercise. Aku mau salah satu dari kita untuk silakan boleh. Saya Bu. Karena silakan Masuk. Jangan jauh. silakan. Semua nggak masuk. Nanti tahu. Iya. Cek 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 cukup terus. Jadi iya cek 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 cek. Alessandro, Ratna, Elva, present ma'am, Krista, Senang. oke, semua hadir ya. Now, we'll begin our lesson. Baik, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready, man. Ready, dong. Oke. Sini, Ibu akan tunjukin sama kalian ada video ya. Kalian boleh simak nanti. Have you ever seen a mountain? Apakah kalian pernah lihat gunung? Pernah. Gunung apa aja? Gunung Sinabung. Sinabung, gunung apa lagi? Baca. Yang ada di Jawa gunung apa? Kira-kira gunung itu termasuk ekosistem? Termasuk? Mengapa? Kenapa gunung termasuk ekosistem? Karena dia bagian dari alam. Oke, minggu lalu kita udah belajar soal pengertian dari ekosistem kan. Terus siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kayaknya. Oke, Elva coba. Minggu lalu kita belajar ekosistem, di mana kemarin yang sudah menjelaskan mengenai abiotik dan biotik. Dan juga minggu lalu kita kemarin sudah melakukan praktikum langsung di greenhouse mengenai apa saja komponen biotik dan abiotik. Oke, betul. Nah, to continue, I will show a video. Please watch this. Nah, sekarang ibu akan tampilin semua kalian video. Kalian bisa nonton ya. Terus kalian simak dan kalian tahu nanti apakah gunung itu termasuk ke dalam ekosistem atau tidak.
Bisa? Oke. Nah, jadi ini adalah video gunung gunung Krakatau waktu itu meletus. Jadi kalau dari video ini terlihat nggak ada makhluk hidup sekelilingnya. Ya, sudah. Kalau dibandingkan dengan ini, itu harus menceritakan lagi video. Setelah ini sukses. Jadi sebelum gunung itu meletus, sebenarnya gunung itu tempat hidup makhluk hidup seperti pohonan, bulu-bulu. Tapi ketika dia sudah meletus, jadi tumbuhan itu pun rusak. Jadi setelah rusak itu ada nanti namanya suksesi. Jadi video suksesinya itu bagian suksesi itu nanti dia akan tumbuh kembali lagi tumbuhannya seperti pohon ataupun gunung. Boleh dilihat ya. Nah, kalau video ini setelah dia itu melakukan suksesi. Jadi tumbuhan yang tadinya sebelum gunung meletus itu sudah tumbuh kembali karena apa? Karena tanahnya menjadi subur lagi gitu. Okay, to continue, I saw a video. What is the video? Are the living things or not? Nah, setelah kalian lihat video ini, apakah terdapat di dalamnya? Tadi di sini apa saja makhluk hidup yang ada? Ya, di video ini ya, setelah dia suksesi. Bulan, rumput, pohon, apa lagi? Oke, dan lain-lain ya. Now we will discuss. Now we will discuss of the types of ecosystem. Jadi sekarang kita akan belajar soal jenis-jenis ekosistem. Jadi kan minggu kemarin kita sudah belajar dengan pengertian ekosistem dan komponen dari ekosistem. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari ekosistem itu apa aja.
Jadi ekosistem itu terbagi dari dua, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi ada natural ecosystem and artificial ecosystem. Nah, what is natural ecosystem? Natural ecosystem are those that form naturally without human intervention. Jadi ekosistem alami ini adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Jadi ekosistem alami ini sudah alami sebelum kita juga ada di dunia ini. Jadi ekosistem itu sudah ada. Apa aja sih jenis-jenisnya? Di sini ada dari gambar tersebut kalian bisa lihat apa aja di dalam itu. Ada tiger, kura-kura, ada elephant, ada monkey, shark, giraffe, all fish, ada tumbuhan juga kan? Terus ada ini juga ada. Ini ada gunung seperti tadi kan. Nah, natural ecosystem consists of various interdependent living organisms and their environment. Jadi ekosistem alami ini terdiri dari berbagai makhluk hidup dan lingkungan yang saling bergantung. Seperti ini, seperti gambarkan. Di sini mereka saling bergantungan. Kenapa? Seperti ini badak membutuhkan padang rumput untuk dijadikan habitat mereka dan untuk makan. Hiu atau paus membutuhkan air habitat mereka. Terus harimau juga membutuhkan hutan untuk habitat mereka juga. Oleh karena itu, if any of these components are damaged, the ecosystem balance can be disrupted. Jadi, jika salah satu komponen rusak, seimbangan ekosistem tidak akan terganggu. Therefore, human need to preserve nature to maintain balance and ensure the survival of living things. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga ekosistem atau kelestarian alam agar ekosistem tetap seimbang dan kehidupan makhluk hidup tetap berlangsung. Jadi dengan kita menjaga ekosistem mereka ini, mereka itu akan hidup dan mereka akan lebih aman di lingkungan mereka. Nah, yang kedua tadi ada ekosistem buatan atau artificial ecosystem. Artificial ecosystem is in the other and those formed through human intervention. Jadi tadi ekosistem alami itu tanpa campur tangan manusia. Sekarang kalau ekosistem buatan itu kebalikan dari ekosistem alami. Berarti ekosistem buatan adalah ekosistem yang ya coba atas campur tangan manusia. Contohnya apa aja? Ini. Ada sawah, ada kolam, terus ada garden, ada peternakan, terus ada taman. Artificial ecosystem are created by humans and require maintenance to maintain balance. Jadi ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia dan memerlukan perawatan agar tetap seimbang. Jadi walaupun dia itu buatan manusia, tetap juga harus dijaga keseimbangannya. Kenapa? Artificial ecosystem are extremely beneficial for meeting human needs, such food, environmental beauty, and economic resources. Jadi ekosistem buatan sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti untuk pangan, keindahan lingkungan, dan sumber ekonomi.
Jadi ekosistem buatan ini juga sangat penting bagi manusia Granata di sawah, digunakan manusia untuk melangsungkan kehidupannya untuk bisa. Oke, ada kebun juga untuk kita bercocok tanam, peternakan untuk melanjutkan produksi. Nah, now we start. Now I divide you into group. Jadi ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Boleh dibentuk kelompoknya? Udah? I give you a group assignment. A representative will come for presentation. Jadi ibu akan kasih kalian tugas di mana nanti kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan ya. I give you 5 minutes. Bisa? Group 1. Udah? Finish? Finish, ma'am? Finish, ma'am. Okay, group 1. Di sini saya sampaikan dari ikut kami dari grup A. Yang pertama itu ada stakeholder-nya, yaitu yang pertama ada environment, yaitu ada daratan dengan banyak pohon atau oleh environment dan environment. Yang kedua itu water atau cairan, dan yang ketiga itu lahan pertanian yang dibuat manusia. Yang kedua itu abiotik komponennya itu ada soil, sunlight, air, dan matahari. Terus aquatiknya itu ada air laut, garam, sinar matahari, dan panas. Dan kemudian ada artificialnya itu ada tanah, air, irigasi, pupuk, cahaya, dan matahari. Dan kemudian ada biotik komponen itu yang pertama ada burung, serangga, mamalia. Oke, terima kasih. Sekian para give applause. Oke, untuk dua ada tambahan, untuk satu tidak ada. Baik, kalau gitu siapa yang bisa menyimpulkan takdir Indonesia itu boleh? Ya, saya rasa
Kemudian bisa kita simpulkan bahwa ekosistem itu terdapat berbagai media ekosistem dan ekosistem teknologi. Di mana ekosistem teknologi itu sebenarnya cukup dari sejak lama dan sedangkan ekosistem dan itu yang jadi bahan campur dengan tangan manusia dan virus. Betul sekali. Jadi ekosistem itu ada dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami tadi itu tidak alami, tak bercampur manusia, sedangkan buatan itu buatan manusia. Oke. That's it for today. Please let's play. Sekian pertemuan kita hari ini. Saya minta salah satu kita untuk doa. Ada? Ibu minta Elsa memimpin kita berdua. Oke. Mari kita satu dan doa. Kita satu pada siang hari Tuhan berkuasa saja. Tanpa selalu ada Tuhan. Terima kasih untuk kemampuanmu. Semoga materi yang sampai awal bisa tadi boleh dan beberapa hal ya Tuhan. Amin. Okay, thank you. See you next week. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. See you. And good morning. Okay. yang bagus. Itu bagus. Karena kayak saya sudah menyiapkan apa yang saya lakukan. Ya sudah. Jadi katakan dari terus yang bikin dulu dari itu para penyampaian materinya itu kayak nomor bahasa Inggris. If you think about the point of the yes. Ya, Wrestler, ya, konten RWB studi efeknya sudah bagus. Insya Allah your paper teaching today, selamat di atas pentingnya hari ini. I think you show good confidence. That you get to identify the outstanding justru bahwa saat itu identifikasi the part of self-management. In my opinion, until the student identify the starting of cell, the teacher share ini penting. Misalnya tadi ya itu tulis sudah langsung dia tidak mengatakan apa itu. Seharusnya kamu tanya share kan gitu ya. Nanti kali ini juga bekerja mana? Kayak tidak. Jadi
udah bagus nonton aja untuk kelas tentang bio. Selesai itu kayak belajar apa namanya lanjutannya. Jadi butuh kita memberikan suatu kekuatan, ya kekuatan kekuatan itu bukan hanya cuma musik itu, tetapi memberikan kepada isi dua. Tapi induksinya mereka apa ya? Karena foto awalnya kalau sepertinya tadi dan nanti dari Tadi gurunya itu menyuruh siswanya itu meminta siswanya untuk melakukan tulisan Pak. Di situ kayak siswa yang tulisannya. Siswanya itu, gurunya itu langsung memberikan pertanyaan setelah langsung menjelaskan itu. Mengapa kulit itu dapat berasal dari sel? Itu kamu tadi melakukan. Iya Pak. Dan apa yang kamu lakukan tadi? Meminta siswa untuk bertanya. Terus Itu tanya ceritakan dari sini. Setelah itu guru memberikan pertanyaan siswa. saja baiklah untuk penjelasan. Guru tanya apa? Iya, pertanyakan. Ya, siswa tadi guru tanya apa? Apa? Tadi guru tanya apa? Siswa masih ingat ya? Tadi. Nah, terus apa guru tanya apa? Kenapa kalian kita sudah Pak? Itu tadi pertanyaan gurunya. Mengapa kulit kita dapat kulit itu dapat melindungi kita Pak? Tadi itu pertanyaan dari gurunya. Ya, kabupaten makanya tadi karena anak tidak mengingat persepsi. Karena pertanyaan yang dilontarkan tidak pas. Jadi cuma bagus dia tertarik pertanyaan-pertanyaan untuk menarik soal itu tidak pas. Jadi persepsi itu penting di awal sebagai seorang gimana ya persepsinya kulit itu apa sih fungsinya? Tiba-tiba kulit itu terus konsen. Ya, malas berpikir. Jadi kenapa ada kulit sih di kita dari kita. Nah, kulit itu apa sih isinya sebenarnya? Sel. Sel itu apa? Seperti apa? Bisa sampai air. Jadi diurutkan segitunya. Makanya tadi induksinya kurang saya. Sering pakai induksi itu. Ya, kamu mungkin tanya dalam balik kesimpulan saya. Buat ada di objek Belajarnya itu apa? Sebagai bagian saya. Terorganisasi. berapa Saya belajar ini apa? tadi tujuan belajar itu yang pertama dari identifikasi organisasi ekova, terus yang kedua menyebutkan organisasi tersebut, yang ketiga juga menjelaskan fungsi dari organisasi. Kalau indikator yang digunakan pembelajarannya semuanya itu tadi. Jadi akan ini semuanya itu tadi.
Kalau saya sudah bilang, PP itu dibuat kan sebagai pemanis, gitu. Jadi apa yang dilakukan di Maluku, ya walaupun sudah sebagai besar, ya, punya sesuatu. Tapi indikatornya itu, jadi kebingungan itu kan di depan. Nah, saya tanya apa yang terjadi hari ini? Dia mengatakan is don't make conclusion in the middle of activity. Kamu tadi menentukan belajar dengan aktivitas. Padahal masih ada aktivitas kesimpulan. Jadi kalau boleh di tengah-tengah kita berikan rangkuman seperti bagian-bagian organnya. Tapi conclusion di tengah-tengah itu menutup. Dan you need to improve your management time. Kamu harus lebih fokus meningkatkan waktu apa namanya belajar. Ya kan? Tapi waktunya kan belum habis ya. Dan kali masih ada sisa waktu. Saya kira tadi TTS terus mereka akan mengerjakan materi tidak di bawah kita. Tipis, ya kan? Tiba-tiba balik udah nggak ada. Memang itu suka pakai TTS untuk homework, ya kan, untuk PR, ya kan. Tapi untuk waktu 20 menit, nanti kamu harus menjelaskan itu hanya berapa menit. Padahal sekali lagi mengajar itu bukan presentasi, ya kan? Mengajar itu ya sesuai pada tadi apa itu. Yang kemarin. Karena mereka sudah bilang kalau mahasiswa tidak lihat tidak akan mengerjakan. Kita yang tidak lihat. Dari masuk kelas, padahal itu materi kuliah dari media pembelajaran selesai. Nggak usah lihat. Nggak bisa bilang lupa semester itu nggak bisa bilang lupa. Apalagi lupa menaruh di drive itu berarti dia sudah tidak lihat untuk kuliah. Apa yang perlu saya ngomong Pak Narto ini? Tanggung jawab dosen itu besar ketika ke PKL bisa. Kalau kamu PKL kayak gini kan awal kamu dianggap lebih buruk dari orang SMA. Ini berasal dari mana? Tapi bisa ditentukan berasal di mana? Mana? Mana sebab? Aku juga kita tanya kita salah yang kamu tunjukkan. Pak teman-teman tanya kepada yang bisa. Itu aja. Itu berdasar enggak? Ada yang biologi juga sudah belajar. Di kalkulasi juga belajar. Sudah berulang kali. Itu buku kalkulasi kan baca ke pelajaran ini. Dibaca. Itu saya kasih malu-malu ini. Maaf ya.
Itu mahal sekali. Itu kalau saya dari semester 6, dari semester 6, 8 itu top. Makanya saya bilang itu begitu juga. Seperti anak SMP. Anak SMP tahu yang belajar tulis. Jadi, kalau kamu belajar, kamu harus tahu diri. Belajar ini. Jadi belajar ini apa? Cuman saya nggak, kalau yang ini itu semua bagian ini saya nggak bisa belajar. Saya hanya pelajari yang akan saya jelaskan. Apa yang akan saya Kayak bagian-bagiannya untuk dia. itu penting. Yang akan didalam. Gak bisa semester 6 seperti ini. Salah apa saja kamu nggak saya lolos kamu PPL gitu. Bisa. Anda sama profesional dan sebagainya. Mau saya kalau apa next fokus materi pasal masuk yang benar. Kita kan banyak yang lupa. Lupa dicatat. Jadi apa mau apa. Oh saya ini mau tugas hari ini. Apa yang harus dikerjakan? Spasi, aktivitas, apa. Dan materinya. Kamu layak PPL. Jadi, kalau layak
kan kamu belajar itu sudah sangat baik karena sedang mempelajari pelajaran yang sedang baik. Iya. Yeah. RWP is good. Your performance is also good. Your explanation itu clear. Apa ya nggak kurang jelas tapi ya sebenarnya easy to understand tapi nggak jelas. You show the faith you in our perception, but you didn't ask them to give argument. Kamu tidak memberikan kesempatan sesuatu memberikan argumen apa yang terjadi di situ. Dan kamu tanya, revisi mau selain apa kamu pernah bilang ya, mau SMA ya pasti semua sudah pernah bilang, ya kan? Coba pertanyaan diganti misalnya, if you climb the mountain, apakah kamu pernah naik gunung atau you stay di mountain or 2 days dan tinggal di gunung? Apa yang kamu lihat di gunung? Misalnya, mereka akan biasakan ada jadi apalagi gunung itu apakah termasuk ekosistem ya seperti pelajaran kita sebelumnya? Iya Pak. Nah, coba ini buatnya video tentang gunung meletus. Gunung itu awalnya seperti apa dan menjadi seperti apa. Jadi biarkan mereka yang berpikir. Nah, terus gunung ketika ini apakah bisa disebut sebagai ekosistem? Lalu ekosistem itu apa? Sebenarnya yang dimaksud ekosistem apa bicaranya? Hubungan timbal balik itu apa sih? Timbal balik itu artinya apa? Gantung antara kayaknya saya sudah pernah nulis ya, ekosistem itu terdiri atas dua kata apa dan apa. Jika kita reka, ya kan, buka bukunya. Apa tadi atas dua kata apa dan apa? Ekosistem. Ekosistem. Ekosistem itu apa artinya? Kehidupan lingkungan. Sistem itu apa? Sistem. Dan di dalamnya ada komponen-komponen kan. Jadi ketika membelajarkan siswa itu yang simpel-simpel gitu. Padahal dari kata ekosistem sendiri nggak ada kata-kata. Dari kata apa? Kemudian tadi gunung meletus ya. Terus tumbuh dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Berarti itu ekosistem alami atau buatan? Alami atau yang buatan itu seperti apa? Kenapa kamu bilang kolam ikan sebagai buatan? Karena dibuat manusia. Jadi cara anunya merangkai katanya itu perlu dipelajari ya, tapi secara keseluruhan sudah baik ya. Punya sikap contohnya tadi dari guru, dengan teori saya kurang apa? Kalau saya performansnya nggak bagus, ya latihan nggak cukup sehari dulu.
Ekosistem yang dipelajari apa aja saja? Yang dipelajari pada ini ada makanan. Bedanya apa sama cari makanan? Apa bedanya rantai makanan sama cari makanan? Tentu hewan semua makanan itu. Kalau cari makanan, Sering dari makanan itu kayak makanan misalnya padi, nasi. Oh, apa rantai makanan jajan kalau sama ChatGPT ya apa kalau yang dari makanan itu makan dari makan juga, tapi dari makanan ini dimakan oleh hewan. terus bedanya apa? Jadi kalau dari makanan itu contohnya itu tadi misal padi dimakan oleh tikus, jadi tikus dimakan oleh ular sampai dia. Jadi kamu katakan makan dan dimakan, apakah itu nanti dimakan di mana lain? Ular nanti dimakan di mana lain? Iya. Karena ular makan tikus, terus tikus dimakan, ular dimakan orang misalnya. Istilah makan dan dimakan. Terus dimakan makan siapa? Biasanya kalau rantai makanan itu dalam satu garis lurus, ya kan? Kalau jari makanan tersusun harus beberapa rantai makanan. Baik itu kan, dan ikut tadi bisa dimakan ular, ada yang dimakan usang, apa? Pernah lihat rantai makanan jari makanan. Terus belajar kita kalau kosmetika juga itu apa? Kelompok herbivora atau karnivora itu? Apa dipelajari? Ya. Nggak bisa itu. Ya. Kamu mengajar materi ekosistem sudah saya suruh buat RPT-nya, sudah saya suruh buat medianya dari semester 5. Itu karena apa? Menurutmu kenapa nggak paham? Nggak cuma bercanda dengan testor ya. Karena otakmu juga bisa ChatGPT. Semua dilakukan oleh ChatGPT. Padahal ketika menjadi guru, bukan ChatGPT-nya aja. ChatGPT itu membantu. Tapi konsep dari materi kelas bisa bikin media kemarin ya kita tahu ChatGPT bisa. Tapi makanya saya bikin peta konsep kelas itu kan kalau kamu pelajari perhatikan itu kan bisa juga paham. Itu harus loh, jadi aku dipermalukan. Ya, belajar habis kota untuk bicara ini sudah tahu. Ini coba pakai tadi tadi selainnya sudah berbahasa Inggris, tadi sudah lumayan. Terus itu semangat dalam bahasa Indonesia tadi juga sudah bagus. Tapi kalian itu harus belajar materi kapitalitas nekta yang saya ajarkan itu dibaca lagi, yang sudah dicoret-coret itu dibaca lagi. Karena kamu tuh bukan anak fakultas ekonomi, kamu bukan fakultas sastra yang tidak mengajar di depan anak-anak. Minimal tahu datanya di bawah.
Jadi ini kan bukan konsep materi ini, nggak ada itu lah, nggak bisa. Kita belajar dulu ketika ngajar, habis itu biologis. Apa materi yang saya mau pelajari? Sekarang nggak bisa. Ya, Kita kadang-kadang selalu lebih ya. Cuma begini.